Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club bersama saya dengan Mr. Reza. English Easy. Hmm, Kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bagi yang non Muslim, saya persilahkan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, selesai. Sebelumnya saya sudah membahas tentang the verbal passive sentence, di mana video saya sebelumnya adalah tentang kalimat pasif, kayak gitu, definisi dari kalimat pasif. Nah, buat kamu yang sudah mengikuti materi saya atau yang baru mau mengikuti materi saya persilakan untuk mempersiapkan alat tulis dan alat tulis, buku, pulpen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada yang bisa dicatat pada materi kita kali ini, yang mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Dan baru yang ikut join my English Club, saya saya sarankan untuk subscribe, like channel ini dan mulai dari awal video pembelajarannya, karena ini adalah video berseries. Artinya video ini adalah video memiliki serial yang berurutan. Oke ya, kita lanjutkan. The affirmative verbal passive sentence. Apa itu? Ini adalah kalimat pasif verbal afirmatif yang positif. Jadi ini adalah kumpulan kalimat pasif positif dalam bentuk verbal. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada 3 jenis dari kalimatnya, yaitu ada simple verbal passive past tense, ada simple verbal passive present tense, ada simple verbal passive future tense, dimana kita akan bahas satu persatu. Oke ya. Simple past tense ini dalam bentuk pasif adalah suatu atau sebuah cara untuk mengungkapkan, menggambarkan atau memberitahukan peristiwa di mana subjek menerima aksi dari objek yang terjadi di masa lampau. Oke ya, dengan patternnya di sini ada titik-titik tadi, titik-titik, subjek plus to be to plus verb 3 plus objek. Oke ya, bisa difahami ya. Kenapa di sini ada to be? Karena kata kerjanya ini akan diubah menjadi kalimat pasif. Jadi untuk kalimat pasif itu semua kalimat menggunakan to be. Gitu, to be satunya, to be duanya, to be tiganya. Oke, kita lanjutkan. Sentence atau kalimat the books were put by my father dengan the book was put by her, ini artinya buku-buku itu tadi diletakkan oleh ayahku. Nah, the books were put by my father, buku-buku itu tadi diletakkan oleh ayahku. Nah, the book was put by her, buku itu tadi diletakkan olehnya perempuan. Buku itu tadi diletakkan olehnya perempuan. Nah, bisa difahami karena ini adalah kalimat pasif kayak gitu. Jadi penterjemahannya itu berbeda caranya, beda dengan penterjemahan dalam kalimat aktif. Kalau aktif, ayahku meletakkan buku. Kalau di pasif, buku diletakkan oleh ayahku. Oke ya, kita lanjutkan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat kolom komentar. Kita lanjutkan. Aturan penggunaan to be dan verbs pada kalimat verbal pasif simple past tense untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it dalam kalimat verbal pasif simple past tense selalu menggunakan kata kerja to be yang kedua. Untuk subjek you, they, we, dan plural atau benda-benda yang jamak, penggunaan
kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah verb 3. Oke ya, di sini bisa diperhatikan bahwa plural, benda jamak atau singular, benda tunggal ini sangat mempengaruhi ya dalam pembuatan sebuah kalimat, karena ini adalah kata ganti dari benda-benda kayak gitu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Jangan lupa bertanya lewat kolom komentar. Nah, sekarang simple present tense adalah suatu atau sebuah cara untuk mengungkapkan, menggambarkan atau memberitahukan peristiwa di mana subjek menerima aksi dari objek yang terjadi di masa sekarang atau saat ini terjadi. Dengan pattern polanya titik-titik sekarang, titik-titik, ada subjek, ada to be yang pertama, to be one, to be, terus ada verb 3, ada objek. Nah, kita lanjutkan sama seperti kayak penjelasan sebelumnya. Sentence: the books are put by my father, the book is put by her. Buku-buku itu tadi diletakkan oleh ayahku, buku-buku diletakkan olehnya. Buku-buku diletakkan ya, nggak pakai tadi karena ini present tense ya. Nah, perhatikan antara past tense dengan present tense itu sama, dia menggunakan to be, cuma bedanya ini to be yang pertama, kalau past tense itu to be yang kedua. Dan dalam kalimat simple present tense pasif ini kayak gitu, tidak ada banyak perubahan dengan past tense. Yang berubah itu hanya to be nya aja kayak gitu ya. Bisa kita lanjutkan kembali. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya lewat kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Ada aturan penggunaan to be dan verbs pada kalimat verbal pasif simple present tense. Seluruh kata kerja dalam kalimat verbal pasif simple present tense selalu menggunakan kata kerja to be yang pertama. Untuk subjek I, penggunaan kata kerja to be yang pertama adalah am. Untuk subjek you, they, we, dan plural benda-benda jamak, penggunaan kata kerja to be pertama yang number one adalah are. Untuk subjek he, she, it, dan singular benda tunggal, penggunaan kata kerja to be pertama number one adalah is. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah verb 3. Oke ya, bisa difahami, ini nggak jauh beda dengan kalimat pasif, karena memang kuncinya dalam kalimat pasif itu adalah kita harus paham to be. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Simple future tense, suatu atau sebuah cara untuk mengungkapkan, menggambarkan, atau memberitahukan peristiwa di mana subjek menerima aksi dari objek yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan pattern polanya titik-titik akan titik-titik, subject will be verb 3 plus object. Sentence kalimat the books will be put by my father. Buku-buku itu akan diletakkan oleh ayahku. Buku-buku akan diletakkan olehnya. Buku-buku itu akan diletakkan oleh ayahku. Buku ini kalau dalam kalimat aktif be ini tidak ada, tapi karena ada kalimat pasif be ditambahkan dan digunakan dan menggunakan kata kerja ketiga gitu ya. Dan satu lagi put ini kata kerja yang tidak beraturan. Jadi put verb satunya put, verb 2 nya put, verb 3 nya put juga. Oke. Jika tidak ada hal yang ditanyakan, kita akan lanjutkan, atau jika ingin menanyakan boleh lewat kolom komentar. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan to be dan verb pada kalimat verbal pasif simple future tense. Number one, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, baik singular dan plural, seluruh penggunaan kata kerja to be dalam kalimat verbal pasif simple future tense menggunakan kata be. Dua, number two, semua penggunaan kata kerja to be diawali kata will
tidak mengalami perubahan apapun untuk semua subjek. 3. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah verb 3. Jadi kuncinya adalah di be. Setelah will ditambahkan be. Kalau misalkan di kalimat past tense atau present menggunakan to be yang pertama ataupun yang kedua. Oke ya, kita lanjutkan. Exercise. Latihan. The shop was closed at 5 o'clock. The students are taught how to make pie. This package will be sent this morning. Mereka dikunci dalam sangkar. Suratnya akan diantarkan lewat pos surat. Hal ini dianggap sebuah kebaikan. Many families will be moved for transmigration. These machines were tested a month ago. This building was built a few years ago. Oke, perhatikan. The shop was closed at 5 o'clock. Kalimat ini adalah kalimat past tense. Kenapa ditunjukkan dengan to be yang kedua, was. Ya. Close kata kerja yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. The students are taught how to make pie. Murid-murid diajarkan bagaimana untuk membuat pie. Nah, ini adalah kalimat dalam bentuk present tense. Dari mana kita tahu bahwa ini present tense? Dari kata are di sini sebagai penunjuk tensesnya. Oke, kita lanjutkan. This package will be sent this morning. Paket ini akan dikirimkan pada pagi ini. Nah, ini adalah kalimat future tense dalam bentuk pasif, ya. Mereka dikunci dalam sangkar. They are locked in the cage. They are locked in the cage. Mereka dikunci dalam sangkar. Nah, saya membuat contoh they are locked in the cage karena tidak ada keterangan untuk memberikan bahwa ini adalah kalimat past tense karena tidak ada kata tadi ya, dan tidak ada kata keterangan waktu. Oke, kita lanjutkan kembali. Suratnya akan diantarkan lewat pos surat. The mail will be sent by mailman. The mail will be sent by mailman. Suratnya akan diantarkan lewat pos surat. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kalimat future ya. Hal ini dianggap sebuah kebaikan. Hal ini dianggap sebuah kebaikan. Oke, kita buat dalam bahasa Inggrisnya. This thing is considered as goodness. This thing is considered as goodness. Okay? Hal ini, these things, is considered, dianggap. Karena kata kerja ketiga is as a goodness, sebagai sebuah kebaikan. Ini masih tetap menggunakan simple present tense. Kita lanjutkan. Many families will be moved for transmigration. Many families will be moved for transmigration. Banyak keluarga akan dipindahkan karena transmigrasi. Banyak keluarga akan dipindahkan karena transmigrasi ya. Oke, perhatikan. Lalu these machines were tested. These machines were tested a month ago. A month ago. Mesin-mesin ini diperiksa sebulan yang lalu. Di sini ada keterangan, maka tadi hilang. Kalau sudah ada keterangan waktu tadi keterangan pada masa lalu, makanya ini tadinya dihilangkan. Ada dua cara bisa tested atau test. Itu tergantung orang yang mengucapkannya ya. These machines were tested a month ago atau these machines were tested
a month ago. Oke, kita lanjutkan. This building was built a few years ago. This building was built a few years ago. Bangunan ini dibangun beberapa tahun yang lalu. Bangunan ini dibangun beberapa tahun yang lalu. Okay. This building was built. Ini adalah kalimat past tense. Kenapa? Karena menggunakan kata was sebagai penunjuk, gitu ya, sebagai penunjuk dari kalimat tersebut. Oke. Sudah, alhamdulillah ya, sudah saya terangkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya lewat kolom komentar. Insyaallah nanti akan dijawab oleh saya. To be continued, dilanjutkan. Ini to be continued adalah kalimat pasif, ini dilanjutkan. The negative verbal passive sentence. Nah, lanjutannya adalah kalimat pasif verbal dalam bentuk negatif. Kalau tadi afirmatif atau positif, nah video kita selanjutnya adalah negatif. Oke ya, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap banyak sekali, mudah-mudahan apa yang saya share kali ini tentang belajar bahasa Inggris pasif bisa banyak membantu kamu semuanya, atau teman-teman, atau siapa aja yang memang sedang serius belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan saya doakan cepat lancar dan bisa membantu meningkatkan keberanian berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, komen, dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan, share video ini ke teman-teman, saudara, dan orang-orang yang membutuhkannya. Semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Thanks for your support. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.